Video ini dibuat buat lo yang pengen tahu nih kalau misalnya pajak atas hibah ataupun warisan itu sebenarnya kena nggak sih pajaknya? Langsung aja nih, gue kali ini nggak sendirian, gue ditemenin sama temen gue yang pengen konsultasi nih cerita pajaknya tentang pajak hibah ataupun pajak warisan. Langsung aja ya, yuk kita sambut aja, ini dia Adrian. Oke, di sini gue mau nanya nih, pajak untuk hibah atau warisan itu sebetulnya sistemnya tuh kayak gimana sih? Karena gue kebetulan orang tua ada yang meninggal, terus ada warisan yang mau dihibahkan ke anaknya. Oke. Nah, dari segi yang gue tahu itu pajak atas warisan atau hibah ini kena nih, Kak. Gue akan kena pajaknya ketika dari orang tua yang meninggal ini ngewarisin atau ngehibahin asetnya ke gue. Oke. Nah, sebenarnya ada dua sisi sih kalau kita bisa bilang. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya pajak atas hibah dan warisan itu kalau menurut yang versi nggak kena pajak ya. Kenapa sih? Kok kalau menurut kita orang pajak bisa nggak kena pajak ya? Yang pertama adalah kalau misalnya orang tuanya ibaratnya SPT-nya baik dan benar, dalam artian contoh misalnya kita punya sebuah rumah nih di katakanlah suatu komplek yang dekat pantai-pantai gitulah yang harganya mungkin sampai 20M. Nah, kalau misalnya si orang tuanya itu secara SPT dia udah catat asetnya dengan baik dan benar, maka aset 20M ini bisa dihibahkan ataupun diwariskan ke anaknya nih. Dengan syarat pokoknya kalau misalnya dia 1 derajat, mungkin gua coba cari, ini kebetulan gua lagi buka peraturannya juga. Nah, peraturannya itu ada di PMK 245 tahun 2008. Nah, jadi kalau misalnya untuk harta, hibah, bantuan ataupun sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Nah, balik lagi nih, jadi intinya tuh orang tua lu atau nyokap bokap tuh ada nggak sih di SPT tahunannya? Kalau misalnya ternyata ada, asetnya itu nggak kena pajak. Nah, pertanyaan gua, jadi di orang tua lu ini SPT-nya kecatat gak nih? Ada nih, ceritanya ada. Kita bikin case aja untuk case. yang aset ini ada tercatat di SPT sama yang nggak tercatat. Nah, gue mau tahu nih kalau yang tercatat sistemnya gimana, dan kalau yang tidak tercatat di SPT berarti gue harus kena bayar pajaknya gimana sistemnya? Oke, kita versi case yang pertama dulu ya berarti ya. Oke. Yang ceritanya SPT-nya itu kecatat ya. Oke, Jadi benar. Nah, kalau misalnya SPT kecatat, nanti gue coba bantu tampilin di sini biar netizen tuh bisa kelihatan juga lah. Nah, intinya kalau misalnya dia SPT-nya itu ada hartanya dia, maka hartanya ini kita bisa langsung alihkan ke 1 derajat. Jadi dalam artian kalau misalnya dia punya anak, bisa langsung dialihkan langsung nih tanpa kena pajaknya. Oke, berarti nggak kena pajak nih? Nggak kena pajak. Oke. Baik itu hibah ataupun warisan. Oke. Jadi contoh, misalnya mungkin kayak yang nanya, kalau misalnya hibah dia masih hidup, kena pajak gak sih? Jawabannya enggak. Kalau misalnya dari atasnya itu, si orang tuanya itu SPT-nya udah laporin, maka ketika dia 1 derajat, kita bisa nih mengakui dia SPT hartanya ke si anaknya itu biar nggak kena pajak. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Kalau ternyata di orang tua ini aset ini tidak tercatat di SPT mereka. Oke. Sekarang sekalian aja kita coba pakai kasus, misalkan rumah dengan harga 1 miliar. Oke. Gimana tuh? Nah, kalau kita kayak set orang pribadi aja lah ya, gak usah nyangkut ke badan ataupun Ya, kita pribadi aja, pribadi aja. perorangan lah. Nah, jadi ketika orang tua itu mau nurunin hartanya atau ibaratnya asetnya ke anaknya, tadi harganya berapa? 1M ya? 1M. Nah, kalau misalnya dia nggak catat, maka si anak ini harus mengakui ibaratnya sebagai penghasilan yang lain nih. Jadi kalau misalnya dia secara cuma-cuma dikasih, nanti larinya ke progresif. Nah, jadi yang ada kena 5, 15, ya pokoknya ntar gue coba tampilin lagi deh gimana tarif progresif itu, gimana berlakunya. Nah, tapi ini bisa dibilang tax planning sih, tapi tax planning yang benar. Nah, jadi bisa aja si bapak jual ke anaknya, jadi cuman kena tarif yang namanya PPHTB dan BPHTB. Dimana kalau misalnya si bapak sebagai penjual lah, kita case-nya bapaknya yang jual rumah lah ya. Nah, jadi si bapaknya jual rumah ini ke anaknya, maka bapaknya kena PPHTB namanya sebesar 2,5%. Ingatnya pokoknya kalau yang jual tuh pemerintah baik mau kasih tarifnya lebih murah, jadi cuma 2,5%. Nah, lalu si anak itu harus bayar BPHTB sebesar 5%.
Nah, jadi kesimpulannya adalah si bapak akan kena tarif 2,5% dikali 1M. Oke. Si anak akan kena tarif 5% dikali 1M. Oke, Itulah. karena dianggap sebagai jual beli. Iya, betul. Nah, BPHTB ini sifatnya juga fluktuatif karena dia pajaknya pajak daerah bukan pajak pusat. Tapi kalau PPHTB itu sifatnya pajak pusat. Jadi tarifnya pasti selalu 2,5%. Gitu. Oke. Berarti kita balik lagi nih ke kasus misalkan kita nggak pakai jual beli, Ya. tapi kita pakai kasus yang mau diturunin aja nih, nggak pakai jual beli. Oke. Nah itu berarti dari 1M kena pajak progresifnya itu kurang lebih gimana rinciannya berarti? Oke, yang pertama 5% kan kena dulu tuh yang ke 60 juta Oke, berarti ini pajak progresif dari orang pribadi. oke. Jadi misalnya bapak lu kasih 1M ini ke lu. Nah, jadi selalu lu dapat nih ada di penghasilan lainnya. Nanti 1M ini pertama lu kenain dulu nih 5% kayak 60 juta. Oke. Nah, setelah itu yang 15% kali 250. Sorry, sekarang udah jadi 190 juta karena 60 juta sampai 250 juta. Nah, itu kan berarti udah pegang 190 plus 60 juta 250 juta kan? Nah, selanjutnya dikali 25%, itu 500 juta. Berarti sudah berapa tuh? 500 juta ya? Nah, 500 juta yang berikutnya kena yang 30%. Oh, oke. Nah, maka dari itu, makanya gue bilang tax planning yang baik, ya sebaiknya mendingan dilakukan aja nih, jual beli ya pada umumnya. Oke. Gitu. Berarti anggapannya ini kalau yang pajak progresif ini kayak si anak ini dapat penghasilan secara tiba-tiba lah ya. Betul. Oh gitu. Iya. Tapi itu nanti akan dicatatnya sebagai penghasilan lain-lain atau sebagai satu aset rumah nih di SPT-nya. Jadi bisa dua nih, jadi penghasilan bukan bisa dua. Kasarannya lu ada di bagian 1770 itu dimasukkan sebagai penghasilan lain-lain. Tapi lu boleh catat juga bahwa lu akuin dia sebagai aset rumah. Sebesar 1M. Jadi kasarannya di penghasilan lain-lain ada 1M. Nanti kita convert nih menjadi asetnya dia 1M. Itulah. Oke, ngerti sih. Oke, bentar. Tadi kan kita berarti kalau kita proses jual beli terus di orang tua ini belum tercatat di SPT-nya, berarti kan secara tidak langsung ada duit fresh money yang entah dari mana tiba-tiba masuk nih ke SPT orang tuanya sebesar 1M kalau dilakukan proses jual beli tadi. Betul. Nah itu gimana itu proses pajaknya berarti? Nah, bisa jadi sebenarnya itu tetap hal yang gampang sih. Kan intinya kalau misalnya kita jual beli rumah itu bersifat final. Jadi kasarannya ya intinya si anak tanda kutip harus menyanggupi bahwa dia bayar 1M itu. Dan si orang tua nggak akan bermasalah karena kan dia sudah membayar pajak 2,5%. Jadi si 1M ini seolah-olah sudah menjadi tunai bentukannya. Tanda kutip ya. Tadi yang kayak gue bilang, intinya gimana caranya biar si anak bisa nunjukin bahwa dia jual beli sebesar 1M untuk mendapatkan aset rumah ini. Seolah-olah kayak lu sama gue aja jual beli. Oke. Maksud gua di SPT si orang tua ini akan jadi masalah nggak ketika dia sebelumnya tidak ada aset rumah di SPT-nya, terus tiba-tiba bisa jual aset rumah yang entah dari mana dia nggak pernah catetin ya aset rumah ini. Betul, pastinya akan jadi masalah. Nah, itu dia juga yang jadi kalau misalnya kita biasanya apa sih yang harus dilakukan? Biasanya pasti kita harus pembetulan dulu nih SPT-nya. Kalau misalnya memang dia secara penghasilannya ketika diramsam lah kalau bahasa itu, jadi mungkin akan kita hitung intinya dia dapat penghasilan tuh berapa, apakah menyanggupi untuk membeli rumah 1M itu. Nah, pertanyaannya mungkin harga perolehan rumahnya pada waktu itu berapa dan dibeli di tahun berapa. Nah, itulah penghasilan yang kita harus tracing. Kira-kira masuk akal nggak nih dia bisa beli rumah dengan harga 1M? Gitu. Berarti secara nggak langsung si orang tua ini ketika mau jual rumah ini dia harus benerin dulu SPT-nya. Betul. Melakukan pembetulan dulu. Sebaiknya kalau gue bilang. Oke. Ya. Melakukan pembetulan dulu berarti secara nggak langsung dia mesti ngakuin bahwa ada beberapa kali ada duit masuk atau aset masuk untuk bisa beli rumah ini. Betul. Nah, makanya yang mungkin yang menurut concern yang lo harus perhatikan adalah lo harus tahu nih penghasilan dia dari awal sampai itu dapat rumah masuk akal nggak nih? Kalau misalnya memang nggak masuk akal, ya mau nggak mau dipertanyakan kan pasti sama orang pajak. Nah, kita ambil case aja contoh.
misalnya dia dapat rumah di 1M tuh 2000, tahun 2000 kali ya, rumah harga 1M ya. Misalkan aja. Nah, berarti kan kasarannya mungkin dia bekerja dari tahun 95 lah katakanlah ya. Nah, setahun itu dia ternyata udah bayar pajak 1M nih tiap tahun. Nah, kasarannya ketika dia mau beli rumah di tahun 2000 dengan harga 1M, masuk akal dong. Bisa, nah, benar. tapi pertanyaannya balik lagi, dari tahun 95 dia udah bayar pajaknya dengan baik dan benar belum? Oke. Nah, kalau misalnya dia belum, nah itu yang akan dikejar nih orang pajak biasanya. Nah, tapi kalau misalnya dia katakanlah dari tahun 95 sampai tahun 2000 dia hanya dapat setahunnya 500 juta. 500 juta kali 5 2,5 masih masuk ya. Coba deh kita ambil yang nggak masuk. 100 lah ya. 100 per tahun kali 5 berarti cuma dapat 500 juta. Betul. Nah, 500 juta lagi kenapa nih kok bisa dapat rumah 1M? Apa jangan dia ada KKN? Nah, harus diperhatikan. Jadi kayak orang pajak akan ngetres nih kasarannya nih 5 tahun ke belakang. Tapi kalau misalnya udah lewat dari 5 tahun, maka itu nggak bisa ketres. Dalam artian orang pajak biasanya kalau belum bentuk pidana, dia hanya bisa ngecek sampai 5 tahun ke belakang. Oke, berarti kalau misalnya di tahun 2023 ini dia mau transaksi jual beli dengan anaknya, berarti dia orang pajak akan cuma bisa ngetres sampai tahun 2018. Iya, kalau dia nggak ada tindak pidananya. Kalau misalnya ada tindak pidananya, orang pajak bisa ngetres sampai 10 tahun ke belakang. Oke. Berarti kalau kayak gini ada dua alternatif. Kalau emang terlalu ribet untuk pembetulan, susah juga berarti, lebih baik ya udah ya masing-masing kayak bapaknya juga ngakuin ada penghasilan yang lain dan tiba-tiba ntar anaknya juga ya seolah-olah bayar lagi bapaknya, jadi kelihatan double sih memang. Cuman ya itulah makanya kita dari dulu disuruh untuk taat membayar pajak dan juga melaporkan harta dengan baik dan benar. Oke, jadi intinya ya ini konteksnya kalau untuk sebetulnya untuk pajak untuk aset yang ada di laporan SPT berarti untuk diwarisin satu ke bawah itu nggak kena pajak. Betul. Poinnya itu aja sih. Betul. Oke, ngerti. Nah, jadi kalau misalnya kayak entar lu punya anak terus kayak bapak lu kasih ke anak lu, nah itu nggak bisa. Oh iya, itu kenanya dua tingkat ya. Iya. Tapi dari gua kasih rumah ke anak gua berarti aman. Jadi kalau mau dari bapak lu kasih ke lu baru kasih ke anak lu. Ngerti. Jadi bisa ada dua cara lah ya, antara kalau emang di SPT sudah dia laporin bisa langsung diturunin tanpa kena biaya. Betul. Tapi kalau dia ternyata belum dilaporin di SPT-nya bisa dilakukan jual beli atau kena pajak progresif. Betul. Oke. Jadi kalau lu bakal pilih yang mana nih, Dri? Pastinya. Coba. Kalau lu kira-kira. Berarti kalau dengan kasus yang ini kasusnya berarti yang nggak dilaporin nih, karena kasus yang dilaporin kan aman. Betul. Nggak usah di itu. Tapi ya lebih baik pakai jual beli berarti. Betul. Secara pajak akan jauh lebih murah dibandingkan karena pajak progresif. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya teman-teman yang kira-kira pengen banget nih kayak nanya tentang warisan ataupun hibah, nah coba aja deh komen di bawah. Kita discuss lagi nih kalau misalnya kayak ada hal-hal yang kurang dimengerti lah. Siapa tahu gue bisa jawab dan kita bisa diskusi nih. Nah, jadi coba deh komen di bawah kalau misalnya buat lo yang kira-kira penghasilannya mungkin ibaratnya pajak rumahnya, bukan pajak rumahnya, tapi penghasilan rumahnya di bawah 500 juta. Nah, itu kan tarif progresifnya akan jadi beda dong. Ya. Nah, itu bakal hasilnya pun juga beda. Nah, jadi buat lo lebih prefer yang mana sih? Kira-kira bakalan pilih yang metode yang jual beli atau langsung kena tarif progresif aja nih? Coba ya, langsung aja komen di bawah. WhatsApp yo. Gimana bukannya gue lupa? Aduh, mana gue tahu. Habis. Mantap.